Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Usmansyah dengan NIM 220404500009 dari kelas A Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan masa remaja dan dewasa dalam aspek psikis, kognitif, sosial, moral, dan spiritual. Remaja berasal dari kata Latin adolescens yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Pada masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termaksud golongan anak, tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua. Selanjutnya, tahap perkembangan remaja. Tahap perkembangan remaja ada 3 tahap perkembangan dalam proses penyusunan diri menuju dewasa. Yang pertama, remaja awal. Seorang remaja pada tahap ini berusia 10-12 tahun, masih terheran-heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. Mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang. Secara erotis, dengan dipegang bahunya saja oleh lawan jenis, ia sudah berfantasi erotik. Kepekaan yang berlebihan-lebihan ini ditambah dengan berkurangnya kendali terhadap ego. Hal ini menyebabkan para remaja awal sulit dimengerti orang dewasa. Yang kedua, remaja madya. Tahap ini berusia 13-15 tahun. Pada tahap ini, remaja sangat membutuhkan kawan-kawan. Ia senang kalau banyak teman yang menyukainya. Ada kecenderungan narastik, yaitu mencintai diri sendiri, dengan menyukai teman-teman yang mempunyai sifat-sifat yang sama dengan dirinya. Selain itu, ia berada dalam kondisi kebingungan karena ia tidak tahu harus memilih yang mana. Peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimis atau pesimis, idealis atau materialis, dan sebagainya. Remaja pria harus membebaskan diri dari Oedipus kompleks, perasaan cinta pada ibu sendiri pada masa kanak-kanak, dengan merawat hubungan dengan kawan-kawan dari lawan jenis. Remaja akhir. Tahap ini 16-19 tahun adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian 5 hal di bawah ini. Yang pertama, minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek. 2. Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman baru. Ketiga, terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. 4. Terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri, diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain. 5. Tubuh yang memisahkan diri pribadinya dan masyarakat umum. Selanjutnya, perkembangan psikis remaja. Psikis remaja awal menjelaskan tentang perubahan kejiwaan pada masa remaja. Perubahan-perubahan yang berkaitan dengan kejiwaan pada remaja adalah yang pertama, ada perubahan emosi. Perubahan tersebut berupa kondisi sensitif atau peka, misalnya mudah menangis, cemas, frustasi, dan sebaliknya bisa tertawa tanpa alasan yang jelas. Utamanya sering terjadi pada remaja putri, lebih-lebih sebelum menstruasi. Kedua, mudah bereaksi bahkan agresif terhadap gangguan atau rangsangan luar yang mempengaruhinya. Itulah sebabnya mudah terjadi perkelahian. Suka mencari perhatian dan bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. 3. Ada kecenderungan tidak patuh pada orang tua dan lebih senang pergi bersamaan dengan temannya daripada tinggal di rumah. Selanjutnya, aspek psikis remaja madya mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Prinsip dan tugas ini adalah seseorang harus bebas dari sifat kekanak-kanakan atau childish dan ketergantungan pada orang tua. Mengasihi orang tua tidak berarti kita terikat pada mereka. Menghormati orang dewasa lain tidak berarti kita terikat kepadanya seumur hidup. Remaja pria dan wanita ingin berkembang menjadi dewasa dan bebas, sehingga menyebabkan mereka mempunyai keinginan untuk melanjutkan kehidupan yang aman di bawah perlindungan orang tua.
Orang tua di satu pihak, mereka menghadapi anaknya tumbuh dan berkembang dan dapat berdiri sendiri, tetapi di pihak lain, mereka tidak tahu apa-apa dan kurang berpengalaman. Aspek psikis remaja akhir. Masa storm and stress merupakan masa remaja yang memiliki emosi yang diiringi oleh pertumbuhan fisik yang cukup signifikan dan memiliki pertumbuhan psikis yang berubah-ubah. Perubahan emosi yang dialami masa remaja akhir ini tidak luput dari pengaruh yang didapatkan melalui beberapa faktor yang ada di sekitarnya, seperti pengaruh yang ada pada lingkungan sekitarnya, tempat tinggal yang ia tinggali, lingkup keluarga berbeda, sekolah, dan teman-teman sebayanya, serta beberapa kegiatan yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Pola emosi masa remaja akhir merupakan suatu pola yang sama pada masa kanak-kanak, yang membedakannya hanya pada rangsangan yang menjadi peningkat emosi yang dirasakan. Selanjutnya, perkembangan kognitif masa remaja. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori menalar, berpikir, dan bahasa. Seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Baik, yang pertama, perkembangan kognitif remaja awal mulai dari usia 12 tahun. Proses pertumbuhan otak telah mencapai kesempurnaan. Pada masa ini, sistem syaraf yang memproses informasi berkembang secara cepat dan telah terjadi reorganisasi lingkaran syaraf yang berfungsi sebagai kegiatan kognitif tingkat tinggi, yaitu kemampuan merumuskan perencanaan strategis atau mengambil keputusan. Perkembangan kognitif remaja madya. Kemampuan kognitif antara lain terdiri dari aspek pengetahuan, interpretasi, tatapan pengkajian, keterpaduan, dan penilaian. Aspek pengetahuan berupa kemampuan individu untuk mengingat atau menghafal suatu pengetahuan atau wawasan yang diberikan. Perkembangan kognitif masa remaja akhir adalah suatu kemampuan yang semakin meningkat dalam mengambil sebuah keputusan. Remaja yang berusia lebih tua lebih kompeten dalam mengambil keputusan dibandingkan dengan remaja berusia lebih muda, yang tentu lebih kompeten dibandingkan anak-anak. Kemampuan mengambil keputusan yang tepat tidak dengan sendirinya berarti bahwa hal tersebut akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari karena adanya keleluasaan pengalaman yang dapat diambil. Selanjutnya, aspek sosial remaja. Aspek sosial remaja awal. Perkembangan sosial pada masa remaja ini merupakan puncak dari perkembangan sosial dari fase-fase perkembangan. Bahkan, terkadang perkembangan sosial remaja lebih mementingkan kehidupan sosialnya di luar daripada ikatan sosialnya dalam keluarga. Perkembangan sosial remaja pada fase ini merupakan titik balik pusat perhatian, lingkungan sosialnya sebagai perhatian utama. Aspek sosial remaja madya. Pada usia remaja madya, individu sedang dalam proses mencari identitas diri mereka. Mereka mulai menjelajahi minat, nilai-nilai, dan aspirasi yang penting bagi mereka. Hal ini melibatkan pemahaman tentang siapa mereka sebenarnya, apa yang mereka sukai, dan apa yang membuat mereka unik. Selanjutnya, aspek sosial remaja akhir. Aspek sosial remaja akhir mencakup berbagai aspek kehidupan sosial yang berkaitan dengan remaja yang berada di usia akhir remaja atau awal dewasa, yaitu sekitar usia 18 hingga 21 tahun. Pada periode ini, remaja mengalami perubahan yang signifikan dalam hal kemandirian, tanggung jawab, dan persiapan untuk kehidupan dewasa. Selanjutnya, perkembangan moral remaja. Yang pertama, aspek moral remaja awal. Perkembangan moral pada remaja bertitik tolak dari rasa berdosa dan usaha untuk mencari proteksi. Tipe moral yang juga terlihat pada para remaja juga mencakup yang pertama, self-direction, taat akan agama, 2, adaptasi, mengikuti situasi lingkungan tanpa mengadakan kritik, 3, submisif, merasakan adanya keraguan terhadap ajaran moral dan agama, 4, unadjusted, belum meyakini akan kebenaran ajaran agama dan moral, 5, menolak dasar dan hukum keagamaan dan moral masyarakat. Perkembangan moral ini, agama sangat berperan penting dalam jiwa agama. Kedua, aspek moral remaja tengah.
Moral remaja tengah madya mencakup perkembangan nilai-nilai dan prinsip moral yang membentuk pandangan dan perilaku mereka. Pada tahap ini, remaja madya mulai mempertanyakan dan mengeksplorasi nilai-nilai yang mereka pegang dan mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang etika dan moralitas. Ketiga, moral remaja akhir mencakup pengembangan dan penerapan nilai-nilai moral yang lebih matang dan kompleks dalam kehidupan mereka. Pada periode ini, remaja akhir berada di awang dewasa dan sedang mengalami transisi menuju kemandirian yang lebih besar. Selanjutnya, aspek spiritual remaja. Aspek spiritual remaja awal mencakup pengembangan dan eksplorasi dimensi spiritual dalam kehidupan mereka. Meskipun spiritualitas bisa bervariasi antar individu, ada beberapa aspek umum yang relevan dalam konteks remaja awal, yaitu pencarian makna dan tujuan hidup. Pada usia ini, remaja awal mulai mempertanyakan makna dan tujuan hidup mereka. Selanjutnya, aspek spiritual remaja madya. Pada ini melibatkan pengembangan dan eksplorasi dimensi spiritual dalam kehidupan mereka. Pada periode ini, remaja madya mulai mengeksplorasi nilai-nilai, keyakinan, dan praktik spiritual yang lebih matang. Remaja madya mencari pemahaman yang lebih dalam tentang identitas spiritual mereka. Yang terakhir, aspek spiritual remaja akhir. Aspek spiritual remaja akhir melibatkan pertumbuhan dan kedewasaan dalam dimensi spiritual dalam kehidupan mereka. Pada periode ini, remaja akhir mencapai tahap dewasa dan lebih memperdalam pemahaman mereka tentang nilai-nilai keyakinan dan praktik spiritual. Definisi masa dewasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dewasa adalah keadaan sampai umur akhil balik, bukan anak-anak atau remaja lagi, dan telah menjadi pria atau wanita seutuhnya. Padana, kata yang sering digunakan untuk kedewasaan adalah telah mencapai kematangan dalam perkembangan fisik dan psikologis, kelamin, pikiran, pertimbangan, pandangan. Padana kata lain mandiri, keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Pendewasaan adalah proses cara perbuatan menjadikan dewasa, dan kedewasaan adalah hal atau keadaan telah dewasa. Selanjutnya, tahap masa dewasa dan tugas perkembangan. Menurut para ahli, masa dewasa memiliki 3 tahap: dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir atau usia lanjut. Jika dilihat rentang umurnya, maka dewasa awal kurang lebih 20-40 tahun, dewasa madya kurang lebih dari 40-60 tahun, dan dewasa akhir atau usia lanjut kurang lebih 60 tahun ke atas. Dewasa awal merupakan usia pengaturan, sedangkan dewasa madya usia pemantapan, dan dewasa akhir adalah usia integrasi. Selanjutnya, perkembangan psikis dewasa awal. Aspek-aspek psikis, intelektual, sosial, emosional, nilai masih terus berkembang walaupun tidak dalam bentuk penambahan atau peningkatan kemampuan, tetapi berupa perluasan dan pematangan kualitas. Pada akhir masa dewasa madya, sekitar usia 40 tahun, kekuatan aspek-aspek psikis ini pun secara berangsur ada yang mulai menurun, dan penurunannya cukup drastis pada akhir usia dewasa. Aspek psikis pada dewasa madya, yang merupakan fase kehidupan antara usia 40 hingga 65 tahun, sangat penting untuk dipahami dan dapat diperhatikan. Pada tahap ini, seseorang biasanya telah mencapai sebagian besar tujuan perkembangan awal dalam kehidupan mereka dan menghadapi tantangan baru yang unik. Dewasa madya sering mengalami stabilitas emosional yang lebih besar dibandingkan dengan masa remaja atau awal dewasa. Mereka cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang emosi mereka sendiri dan orang lain, serta mampu mengelola emosi dengan lebih baik. Terakhir, aspek psikis pada dewasa akhir, yang juga dikenal sebagai tahap lanjut usia atau usia lanjut, mencakup berbagai perubahan dan tantangan psikologis yang dihadapi oleh individu pada tahap ini. Kesejahteraan emosional menjadi perhatian utama pada dewasa akhir. Individu mungkin menghadapi perasaan kesepian, kehilangan, dan sedih karena kehilangan teman, pasangan hidup, atau keterbatasan fisik.
Penting bagi mereka untuk menjaga keseimbangan emosional dan mencari dukungan sosial yang memadai. Dewasa akhir memiliki kesempatan untuk mengembangkan kecerdasan emosional mereka. Aspek kognitif dewasa awal. Masa dewasa awal adalah masa di mana seseorang sebagai individu mencapai kematangannya dalam berbagai aspek, terutama aspek perkembangan kognitif. Sebab, masa dewasa awal bagi mahasiswa ialah masa setelah berakhirnya masa remaja. Meskipun demikian, perkembangan ini tidaklah berhenti pada waktu individu telah mencapai kedewasaan secara fisik atau kedewasaan sosial maupun kedewasaan lainnya. Pada masa dewasa awal, selama manusia masih dalam rentang kehidupannya, akan banyak perkembangan terjadi beragam perubahan. Perkembangan kognitif dewasa madya, masa dewasa madya termaksud dalam tahap operasional formal. Pada tahap ini, perkembangan intelektual dewasa sudah mencapai titik akhir puncaknya yang sama dengan perkembangan tahap sebelumnya. Tahap pemuda. Semua hal yang berikutnya sebenarnya merupakan perluasan, penerapan, dan penghalusan dari pola pemikiran ini. Orang dewasa mampu memasuki dunia logis yang berlaku secara mutlak dan universal, yaitu dunia idealitas paling tinggi. Perkembangan kognitif dewasa akhir. Perkembangan kognitif pada masa dewasa akhir melibatkan kemampuan untuk lebih mengintegrasikan emosi dan logika untuk membuat keputusan dan penurunan kemampuan untuk memproses informasi dengan cepat. Pada masa dewasa akhir, perkembangan kognitif ditandai dengan gangguan neurokognitif, perubahan intelektual, dan perubahan memori. Kemungkinannya adalah Anda mengasosiasikan kebijaksanaan dengan menjadi lebih tua. Asumsi umum tentang penuaan adalah bahwa seseorang menjadi lebih bijak seiring bertambahnya usia. Perkembangan aspek sosial dewasa awal. Perkembangan sosial pada dewasa awal juga dikenal sebagai periode awal dewasa atau masa peralihan dari remaja ke dewasa, adalah fase penting dalam kehidupan seseorang. Pada tahap ini, individu mulai mengeksplorasi identitas mereka, mengembangkan hubungan yang lebih dewasa, dan menemukan peran mereka dalam masyarakat. Selanjutnya, aspek sosial dewasa madya. Perkembangan emosi sosial dan moral yang menjadi titik perhatian pada masa dewasa madya adalah berkenan dengan beberapa hal. Yang pertama, pernikahan dan cinta. 2. Sindrom sarang kosong. 3. Hubungan persaudaraan dan persahabatan. 4. Pengisian waktu luang. Dan 5. Hubungan antar generasi. Yang terakhir, aspek sosial dewasa akhir. Akibat berkurangnya fungsi indera pendengaran, penglihatan, gerak fisik, dan sebagainya, maka muncul gangguan fungsional atau bahkan kecacatan pada lansia. Misalnya badannya menjadi bungkuk, pendengaran sangat berkurang, penglihatan kabur, dan sebagainya, sehingga sering menimbulkan keterasingan. Selanjutnya, perkembangan moral pada masa dewasa. Perkembangan moral pada dewasa dipengaruhi oleh pengalaman hidup, pendidikan, nilai-nilai, keluarga, dan konteks sosial. Perubahan sosial dan pengalaman hidup yang kompleks dapat mempengaruhi dan mengubah pemahaman moral seseorang seiring waktu. Penting bagi dewasa untuk terus mengembangkan kesadaran moral, mempertimbangkan implikasi etis dari tindakan mereka, dan berupaya hidup sesuai dengan nilai-nilai moral yang mereka anut. Yang terakhir, perkembangan spiritual masa dewasa. Sikap keberagaman pada orang dewasa memiliki perspektif yang luas didasarkan atas nilai-nilai yang dipilihnya. Selain itu, sikap keberagaman ini umumnya dilandasi oleh pendalaman pengertian dan perluasan pemahaman tentang ajaran agama yang dianutnya. Beragam bagi orang dewasa sudah merupakan sikap hidup dan bukan sekedar ikut-ikutan. Beberapa orang dapat memilih untuk mengadopsi agama baru atau bergabung dengan kelompok keagamaan tertentu pada masa dewasa. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan kepercayaan pribadi, pernikahan, pencarian makna, atau pengaruh dari orang-orang di sekitarnya. Baik, mungkin sekian sedikit pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.